Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kembali progres inlet sodetan Kali Ciliwung yang sangat dinanti sekali oleh warga DKI Jakarta dari tahun 2013, teman-teman. Jadi proyek ini dimulai ketika ada banjir besar yang melanda di Jakarta ya di tahun 2013, hingga banjirnya itu masuk ke Istana Negara, sampai-sampai Pak SBY langsung menelpon ke Pak Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta pada saat itu untuk meminta dilakukan evakuasi. Pertama kali adalah warga-warga yang terkena dampak banjir tersebut. Dan akhirnya di tahun itu juga Pak SBY mengambil keputusan setelah mendapatkan masukan-masukan pastinya ya dari Pak Jokowi, Pak Ahok, dan para insinyur-insinyur di Jakarta untuk sesegera mungkin dibuatkan sodetan Kali Ciliwung ini untuk memindahkan aliran air sebesar 10% menuju ke banjir kanal timur, teman-teman. Dan akhirnya di tahun 2014 lah proyek ini mulai berjalan. Oke, kita coba lebih mendekat menuju ke sisi inletnya, dan di depan kita ini ada ekskavator vibro bersama tongkang ya untuk mencoba mencabut seat pel baja yang tertanam di sini yang sudah beberapa tahun ya. Dan hingga saat ini teman-teman ya, khusus yang di depan kita ini seat pelnya ini sudah hampir berjalan 2 minggu. Ini seatbelt yang ini tidak terlalu banyak progresnya ya, hanya tercabut beberapa bagian saja, dan setiap satu bagian itu untuk melepasnya sangat susah sekali. Dan kalau kita lihat di depan kita ini ya, eskavator vibronya terus berusaha menggetarkan seatbeltnya dan maju mundur, putar kanan, putar kiri, tetapi belum juga berhasil mencabut seatbelt yang tertancap di tempat ini. Banyak yang memberikan saran di kolom komentar bahwa kenapa itu tidak dilakukan pengerukan lebih dulu ya di daerah seatbeltnya baru dilakukan pencabutan. Informasi yang saya dapatkan di lapangan sebenarnya masukan-masukan tersebut sudah dilakukan terlebih dahulu teman-teman, sebelum teman-teman memberikan masukan ke teman-teman proyek. Tetapi memang sangat susah sekali karena di bawah seatbelt ini katanya ini dia bengkok. Jadi emang dari paling dasar paling bawahnya itu dia bengkok. Jadi ketika dilakukan pencabutan itulah yang agak sulit teman-teman, dan sudah dilakukan pengurukan sekitar 8 sampai 10 meter turun ke bawah. Tetapi tidak berhasil juga karena bengkoknya ini bengkok yang paling dasar, sedangkan armnya ataupun lengan dari ekskavator tersebut ini mempunyai keterbatasan ya teman-teman, sehingga hingga saat ini agak sulit dilakukan pencabutan. Dan saya curiga ini kayaknya tercengkram dengan jin sungai kayaknya ya teman-teman. Ini kayaknya harus diruqyah ini kayaknya seatbeltnya. Gimana ya kalau seatbelt diruqyah ya? Pasti getar-getar sendiri tanpa dilakukan eskavator vibronya ya. Aduh. Oke, kita coba sedikit hovering ataupun sedikit berputar melihat sisi lain dari pencabutan seatbelt baja ini teman-teman. Dan di bawah ini kalau kita lihat ada beberapa seatbelt baja yang sudah berhasil dicabut ya, tetapi tidak terlalu banyak. Dan ini ekskavatornya sudah dieselnya dengan kapasitas besar ya teman-teman, bukan kapasitas kecil ini, tetapi hingga saat ini pun belum berhasil
sepertinya dilakukan pencabutan. Ini sampai tongkangnya pun dikasih seatbelt ya agar tidak terbawa oleh aliran deras sungai Kali Ciliwung ini. Dan kalau kita lihat untuk sisi kanan itu ada semacam tiang pancang ya, itu adalah semacam tentrapot ataupun pemecah ombak sekaligus berfungsi untuk menahan sampah-sampah kayu yang akan masuk ke inlet sodetan Kali Ciliwung ini teman-teman. Jadi nanti di situ akan tersangkut kayu-kayunya sehingga bisa dilakukan lebih mudah ya, pastinya untuk pengangkatan kayu-kayu ataupun pohon-pohon yang rubuh karena aliran sungai di tempat ini. Dan di sisi kiri ini adalah jalur inspeksinya teman-teman, dan sepertinya sudah selesai ya, tinggal dilakukan pengecoran aja dan sudah dirigit juga itu sepertinya ataupun pengerasan tanah. Dan di atas itu ada ekskavator long arms juga sedang merapikan bongkahan-bongkahan beton yang baru saja diangkat ataupun baru saja dihancurkan ya dan diangkat di atas, dan nantinya pasti akan disambut dengan mobil dump truck teman-teman. Dan biasanya dump truck itu datangnya di malam hari agar tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan Otista Raya. Dan di depan kita ini adalah playground ya teman-teman, dan saya menyarankan untuk teman-teman yang akan mengajak anak-anaknya ataupun saudara-saudaranya menuju ke sini yang masih bocil-bocil, saya harapkan jangan terlalu dekat dengan bibir sungai ya, karena seyogyanya ini Sungai Kali Ciliwung ini adalah sungai yang aktif ya dan memiliki kedalaman sangat dalam ya, sekitar 10 meter turun ke bawah, jadi kita harus hati-hati. Dan yes, ini adalah screening bar untuk mengangkat sampah masyarakat yang membuang sampah di tempat ini teman-teman, karena memang ada sebagian warga Jakarta yang menjadikan sungai itu adalah tempat sampah mereka, dan itu contoh yang sangat buruk sekali, jangan kita lakukan. Dan semoga saja proyek ini sesegera mungkin ya bisa selesai, dan para pemimpin negeri ini terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya ya. Dan di tahun 2017 yang saya baca di berita bahwa melalui Pak Sandiaga Uno ini dilakukannya upaya nego kepada warga Bidara Cina ya untuk melepas tanahnya agar digunakan, dan pasti dibayar ya uang tanahnya ya untuk digunakan sebagai inletnya. Dan sepertinya nego-nego tersebut berhasil dalam melakukan pembebasan lahan. Dan di tahun 2018 melalui Pak Anies Rashid Baswedan melakukan pembayaran secara appraisal. Dan di tahun 2019 masih ada satu PR lagi, yaitu mencabut kasasi yang dilakukan oleh Pak Ahok ya, karena pada saat itu Pak Ahok melakukan gugatan sehingga proyek ini pastinya belum bisa berjalan jika gugatan tersebut terus berjalan di ranah peradilan kita teman-teman. Sehingga Pak Anies ketemu Pak Jokowi yang sudah naik jabatan menjadi presiden untuk meminta izin mencabut gugatan yang dilakukan oleh Pak Ahok, karena ini sungai Ciliwung masuk ke ranah pemerintah pusat ya. Jadi Pak Anies sowan ke Pak Jokowi dan menjelaskan bahwa ini harus segera mungkin dicabut gugatan yang dilakukan oleh Pak Ahok. Kalau tidak, maka proyek ini tidak mungkin bisa berjalan hingga saat ini. Akhirnya direstuin, dan barulah di tahun 2021 bersama Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Basuki, dan Pak Anies Rashid Baswedan selaku gubernurnya pada saat itu melanjutkan kembali proyek itu, dan dilanjutkan kembali oleh Pak Heru Budi estafetnya dari Pak Anies ya, sehingga proyek ini bisa berjalan hingga saat ini. Dan itu semuanya adalah bukti nyata bahwa pemerintah kita hadir ke rakyatnya untuk memberikan fasilitas yang nyaman dan aman pastinya. Dan saat ini posisi kita ada di entrance-nya, dan di entrance ini kalau kita lihat perapihan trotoarnya sudah dilakukan ya, tinggal
dilakukan pengkilatan aja, habis itu dipel, baru bersihlah trotoar di tempat ini. Dan sepertinya tinggal menghitung minggu ya, ini sepertinya sesegera diresmikan oleh Pak Jokowi ya, kan ini proyek nasional, maka yang resmikan pasti presiden teman-teman, nggak mungkin gubernur DKI Jakarta. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan wow, indah sekali ya kalau kita lihat teman-teman pelatarannya. Di situ ada pohon-pohon sangat banyak, dan ada panel surya juga kalau kita lihat, dan sepertinya ini pembangunannya menggunakan green building ya, ataupun pembangunan berkelanjutan dengan isu lingkungan pastinya ya. Harus kita manfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan pastinya. Dan panel surya itu berfungsi untuk menangkap menangkap panas sinar matahari untuk dirubah menjadi listrik pastinya. Dan di bawah ini juga kita lihat stratingnya sudah selesai ya. Strating itu yang di tengah pas di tunnelnya ini teman-teman, itu berfungsi untuk retaining wall ataupun dinding penahan tanah agar tidak longsor jika ada aliran deras yang masuk di tempat ini, karena ini katanya di angka 6 kubik air, 6 kubik liter air, maka akan dibuka sodetan Kali Ciliwung ini, dan pastinya akan sangat deras ya aliran air yang akan masuk di tempat ini. Dan yes, kalau kita lihat di bawah ini masih terus dilakukan upaya-upaya untuk dilakukan pencabutan, tetapi masih butuh kesabaran ya. Dan saya lihat di sini sudah mulai dilas ya. Mungkin ini cara terakhir ya, dilas. Entah setelah dilas ini mau diapakan ya, apa hanya dipotong di seperempat atasnya aja atau ada teknik yang lain. Tapi kayaknya kalau hanya seperempat aja nggak mungkin ya, karena seat pel baja yang di atas itu, yang di atas tongkang kita lihat itu sangat panjang dibandingkan titik potong ataupun titik kelas yang dilakukan oleh teman-teman operator di tempat ini. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun atau sedang berjalan, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya, sehingga pembangunan itu ada atau berjalan hingga saat ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini, dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan di depan kita ini teman-teman operator sedang melihat drone ya. Dan terus berusaha mereka untuk mencari solusi agar seat pel ini bisa terlepas dari bibir inlet sodetan Kali Ciliwung. Dan semoga aja tidak ada jin yang mengikat di tempat ini ya. Karena ini seat pelnya cukup lama ya, jadi mungkin jinnya merasa nggak terima dan mungkin sudah dijadikan rumah mungkin ya di seat pel tersebut, makanya agak sulit dicabut, pada protes nanti jinnya. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.